Hari ini kami mendapat tamu kehormatan Kang Didi, semua pasti sudah kenal, Didi Mulyadi, yang selama ini begitu aktif menaruh perhatian pada kasus Vina. Beliau itu banyak melakukan investigasi, pertemuan-pertemuan mengenai kasus Vina ini, sebagaimana kita ketahui bersama dan kita bisa lihat di vlog-vlog dia maupun di dalam video-video yang sudah ditayangkan di media sosial. Kedatangan Pak Dedi ini tidak sendiri, tapi beliau datang bersama dengan 4 orang. Nanti kita jelaskan 4 orang ini adalah 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda Jawa Barat dan juga pernah menjadi saksi dalam perkara Vina pada 2016 yang lalu. Selain 4 orang ini, kami juga kedatangan bersama dengan Kang Dedi 5 keluarga korban, keluarga daripada yang terpidana yang dituduh melakukan perbuatan pembunuhan sebagai pelaku pembunuhan Vina, yaitu diantaranya orang tua daripada Eko, Yaya, terus Hadi Saputra. Jadi ini keluarganya ini. Bersama Kang Dedi mereka datang sini mengadukan bahwa menurut keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya, berarti ya 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Di samping itu ada 4 orang di sini saksi. Yang 4 orang ini adalah satu bernama Okta ya. Mana Okta? Okta ya. Kemudian saudara Teguh. Nah, ini Teguh. Kemudian saudara Pramuji ya. Pramuji ya. Pramudia ya. Kemudian Ahmad Saifuddin. Nah, 2 diantaranya ini pada waktu 2016 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Tapi 2 diantaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Ahmad Saifuddin. Ini konsisten 2 orang ini. Sedangkan yang Pramudia dan Teguh datang ke kami dan tadi bertemu di atas menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar. Dan bermaksud untuk mencabut semua keterangan mereka dan akan menyatakan yang sebenarnya. Sebelum Kang Dedi akan bercerita, saya jelaskan dulu bahwa dalam rangkaian peristiwa pembunuhan yang dulu dilakukan ini, ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya, di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah
ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi. Rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya adanya Pak RT. Dan tidur sampai pagi. Jadi artinya, peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang antara jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT, di rumah anaknya ketua RT. Sehingga kalau ini benar, maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Mereka mengatakan, saya tanya kepada Pramudia, coba jawab, kenapa saudara Pramudia dulu kamu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak benar ada di rumah itu, di rumah RT, gitu ya? Nah, sekarang dia bilang sesungguhnya juga benar, dia ada katanya. Coba saudara jelaskan dulu. Coba. Waktu saya P tahun 2016, saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dibantulah diubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Seperti itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat ya? Melihat. Baik, setelah itu, kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi? Diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4. 4 apa? 4 Juni. Ya. Di mana kamu diperiksa? Di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tuh di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di habis kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ aja, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi gitu, Pak. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, nggak kayak dulu lagi, Pak. Jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di depan RT lagi katanya? Enggak. Oh, jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Jadi bolak-balik nih. Makanya tadi saya marah sama kamu kan? Saya bilang kalau kamu berbohong, maka ada orang yang korban lebih jahat daripada penjahat sebenarnya kalau berbohong mengakibatkan orang lain masuk di penjara. Kan itu tadi kan? Jadi saya nggak mau kalian ini berbohong. Nah, kalau kalian memang betul-betul memang malam itu ada di rumah RT, katakan itu kalian di rumah RT. Tapi kalau memang tidak, ya katakan kalian tidak di rumah itu. Jangan gara-gara kebohongan kalian itu ada orang masuk penjara, seumur hidup lagi. Ya kan? Jadi ingat itu. Berbohong itu adalah merupakan kejahatan luar biasa juga. Ya. Jadi nanti kamu diperiksa lagi tanggal berapa nih? Besok. Ya katakan sebenarnya lagi lah. Kalau kamu betul-betul di rumah RT, tidur di situ, melihat 5 terdakwa ini ada di tempat itu pada waktu yang sama terjadi pembunuhan, katakan dia ada di sana. Tapi kalau memang kamu betul-betul pulang ke rumah, nggak lihat, nggak tidur di situ, nggak melihat anak-anak itu ada di sana, ya katakan juga seperti itu. Kami Pradi mau bantu kalian kalau jujur, kami juga tidak mau dijadikan alat.
kita harus benar-benar membela kebenaran. Kang Deddy ini sudah begitu capek, mengeluarkan air mata, mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy. Ya, luar biasa. Kami sendiri merasa tersentuh sekali. Sebenarnya ini tugas pengacara sebenarnya itu. Ya, tapi Kang Deddy sudah mulainya, maka kami juga tergerak hatinya untuk bisa membantu ini. Nah, itu tadi Pramudia. Kemudian satu lagi Teguh. Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu mau ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau ngapa? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya, yang kumpul di rumah Bu Nining, terus di rumah Hardi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Seperti waktu di rumah Pak RT, kamu melihat ya 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa. Terus Dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi. Anak RT ini jadi saksi nggak di pengadilan? Jadi. Hah? Jadi anaknya kalau nggak salah mah sama Teguh waktu itu tuh. Anaknya juga ada? Iya. Jadi saksi di situ, ingat? Iya. Pasti ingat atau enggak? Nah, kalau gini-gini, kalau nggak pasti, jangan bilang pasti. Kalau nggak ingat, bilang nggak ingat. Jangan coba-coba menjawab yang Anda tidak ingat. Anaknya, bapaknya ada pasti? Bapaknya ada. Ada aja. Anaknya? Lupa sih waktu itu. Coba nanti kita cek di dalam berkas perkara ya. Ini Iya. contohnya seperti ini lah. Jangan coba-coba ini ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalian kan bilang bahwa kalian tidur rumah Pak RT. Pak RT-nya tahu nggak kalian di rumah Pak RT itu? Di rumah anaknya itu? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu Pak RT-nya. Kalau anak-anak tidur di situ. Tidak tahu? Artinya tidak ada di situ? Iya. Tidak tahu? Mungkin dia di rumah sebelahnya. Di rumah sebelahnya? Iya. Soalnya rumahnya kan dekat-dekatan tuh, sebelah-sebelahan. Karena menurut berita acara, mungkin Pak Kang Deddy bisa jelasin, Pak RT ngomong apa Pak Deddy ya? Jadi Pak RT-nya tidak mengakui anak-anak tidur di rumahnya anaknya Pak RT. Jadi Pak RT itu tidak mengakui kamu dan teman-temannya itu tidur di rumah anaknya. Iya. Itu berita acaranya begitu Pak RT. Iya. Padahal tidur di situ. Nah, ini peristiwa hukum yang akan luar biasa nanti. Pak RT tidak mengakui ini tidur di rumah. Jadi Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah anak Pak RT. Sementara mereka ini Sementara mereka ini 4 orang ini mengaku tidur di rumah Pak RT pada yang sama. Ya, jadi Pak RT ini tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Pak RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara.
Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak Pak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut menjadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung Ibu Nining, kemudian kembali ke rumah Hadi bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa atau apa, itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah sekarang ada 5, jadi kita tanya juga, Okta gimana? Okta tadi udah ya? Nah coba, kamu juga tidur di rumah Pak RT ya? Dan rumah anaknya? Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang sekarang di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Kemudian Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Tidak kenal. Okta kenal nggak? Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Udin? Kenal. 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 Malam itu ada Peggy? Enggak ada. Nggak ada juga. Nah ini juga ada juga ini. Jadi memang kita menjadi sedih juga ya apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Sama dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Nah siapa di antara kalian ini bersaksi palsu nih? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT yang bersaksi palsu? Kan begitu jadi pertanyaannya kan? Ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya? Ini masalah hukum yang serius. Itu fase pertama. Sekarang yang kedua mengenai terdakwa 5 orang yang ada sekarang, Iya. yang dituduh juga pembunuh di situ. Iya, Nah cerita yang ibu tahu bagaimana? sama Pak. Dia juga nyeritain bahwa dia di warung Ibu Nining ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu? Iya, Betul begitu ibu ya? betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jemput anak di penjara? di Polda, iya. Di Polda. Dia ngomong begitu? Iya, Dia mengaku nggak pembunuh? enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Kata dia. Katanya dipukulin, disiksa Pak. Telinganya dimasukin putung rokok. Sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu. Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto. Kakaknya Supriyanto. Baik Bu. Satu lagi, ibu siapa? Berdiri dulu. Hah? Ibunya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra. Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anak tuh nggak melakuin Pak. Dari mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan ke rumah ke warung Bu Nining nggak? Iya. Kumpul di Bu Nining. Heeh. Suka Hadi. Terus? Ke rumahnya Pak Pasren, RT. Oh, itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, si Hadi. Hadinya ngomong begitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya nggak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya
saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur rumah Pak RT pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, "Kakak dari mana? Tidur di Bapak RT," katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 7 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga nggak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke itu, ke rumahnya Ibu Warning, itu ya. Ibu juga yakin ya Enggak. bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini? Kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Sampai satu lagi, Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Apa-apanya tuh ngelakuin. Tapi itu tuh apa sih? Baik. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Birma. Siapa sih? Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Makanya ini dibawa ini gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka, nama anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong Bilang sama? sama saya, kan dia kan keluar. Oh. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Oh, yang monyo-monyoin siapa? Ya polisi Pak. Polisi. Oh. Jadi polisi bilang sama si Eka, kamu harus ngaku gitu. Supaya nanti kalau kamu ngaku, Enggak. adiknya gimana? Ekanya ngomong adiknya. Kamu itu harus keluar karena kamu tuh nggak salah, nggak pernah nongkrong. Dia mah di rumah aja Pak. Kalau Eka sih ya kumpul-kumpul. Nggak, maksud saya kan belain adiknya, dia adiknya supaya keluar, Iya. Ekanya harus ngaku gitu. Iya. Begitu Iya, nggak? iya betul. Nah, yang suruh harus ngaku itu siapa? Agus Sudirman kan Eka ini bawa ini, Iya. bawa ini. Iya. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu. Pak. Oh, gitu, cukup gitu Iya. aja. Untuk nyamatin adiknya. Oh, baik. Sekarang ini ibu siapa nih? Ibunya Eka. Ibunya Eka Pak. Nah, gimana ibu nggak tahu? Sama kayak gitu Pak. Sama. Ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya. Dia anaknya paling nurut Pak. Suka mandi di rumah, nimbang-nimbang apa mandi di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya tuntun pulang. Gitu ya. Nah, ini anakku. Iya. Dan ini kayak gitu saya trauma kan ada sakit sekali. Cuci darah siapa? Cuci darah siapa? Oh, ibunya cuci darah. Oh, aduh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini jual rumah gara-gara apa? Buat ponta-panting ngurusin ini semua. Iya Pak. Baik. Ambil mainnya dulu ya. Jadi supaya masyarakat tahu kenapa ini menjadi isu penting, saya ulangi lagi ya,
bahwa Vina dan Egy ya itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa, yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 oleh 8 orang terdakwa yang ada sekarang di penjara. 1, Saka sudah bebas karena tidak dihukum seumur hidup. 5 masih ada di sana, ya. 7 masih ada di sana. Nah, padahal menurut mereka ini kelima dakwa itu yang diwakili sekarang 5 termasuk Saka, ya, jadi 6 berarti ya. Satu lagi kita belum bertemu ya. Itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus tersebut jam 10-an itu mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egy dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama. Berarti 9 orang tadi itu bersama-sama di rumah anaknya Pak RT. Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egy dan Vina? Egy ya. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan enggak? Kan gitu. Itu. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin dan jelas lagi. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang. 11 orang. Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini, 8 sudah diadili. 3 dinyatakan buron. Kemudian terakhir ditangkap 1 yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan diralat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Dani, Andi dan Dani, yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Egy ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Egy ini ke flyover? Apa bisa mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi tuh orang itu. Ya kan? Kalau dakwaannya isinya fiktif, berarti tuntutannya juga dugaannya fiktif juga. Otomatis akibatnya apa? Ya akibatnya putusan hakim jadi Pak, ini kan seiring dengan proses ini juga berjalan kan saudara Peggy, tersangka Peggy kan juga proses hukumnya sudah berjalan gitu. Dan kemudian dipanggillah para saksi-saksi dipanggil kembali. Nah, ini kan terkait dengan saudara Lingga yang juga mencabut pernyataannya, begitu kan Pak? Lalu proses terhadap terpidana kan juga sudah selesai sebetulnya Pak. Jadi kalau misalkan dari pemeriksaan Peggy dan juga dicabutnya keterangan tersangka Lingga, apa yang bisa dilihat dari hal ini untuk upaya hukum dalam mengajukan peninjauan kembali Pak? Terima kasih. Ya, tadi sebenarnya kalau saja
banyak alasan-alasan untuk mengajukan PK. Ya, selain novu juga termasuk ada kekeliruan yang nyata-nyata, kesalahan penerapan hukum, ya, terutama novu. Nah, kalaulah betul ada 4 orang saksi ini bersaksi menyatakan, ini salah satu aja ya alasannya, bukan hanya ini aja, mengatakan bahwa pada malam kejadian pada jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 bahwa 4 orang saksi ini ditambah yang lain itu, yang 5 orang itu menyatakan bahwa mereka ada di tempatnya Pak Ketua RT, anak-anak Ketua RT pada jam yang sama di waktu itu, maka itu membuktikan suatu novum, kan? Itu namanya alibi, ya. Nah, alibi ini nggak bisa dipatahkan dengan cara lain, kecuali ada orang lain yang melihat sungguh-sungguh juga bahwa mereka itu ada di tempat kejadian. Nah, kalau itu ada yang melihat 5 orang ini melakukan perkosaan, pembunuhan, ada saksi mata, ya, baru menjadi hakimlah yang menimbang yang mana yang harus dia percaya daripada hal ini. Tapi sepanjang tidak ada saksi-saksi mata yang melihat kejadian itu, maka berarti fakta ini kan tidak bisa diabaikan dan harus dipertimbangkan bahwa mereka itu tidak bersalah, tidak berbuat. Itu buktinya. Tapi ini satu dari sekian pertimbangan. Oh iya, hanya satu. Yang lain itu masih banyak sekali. Sama dengan termasuk tadi Dani itu sama Andi. Itu kan juga suatu pertimbangan kan. Bagaimana mungkin ada korban di satu tempat dibunuh, katanya dipindahkan ke flyover, sementara di dalam dakwaan disebutkan yang memindahkan itulah Dani dan Andi. Padahal oleh polisi dikatakan Dani dan Andi itu adalah fiktif, nggak ada. Jadi gimana caranya dia jalan ke sana? Pakai apa dia bawa jalan ke sana? Siapa yang bawa gitu loh? Apakah dibuat film lagi, baru lagi bawa dia bawa dia ke sana gitu? Setan mana yang bawa orang itu? Nah, itu berarti kan fakta juga. Akal sehat, common sense gitu kan? Nah, jadi kalau itu fiktif, ya berarti dakwaan ini sudah fiktif. Kalau itu udah fiktif, berarti semua ceritanya itu udah nggak benar. Itu kira-kira. Tadi yang lain tadi? Itu pertanyaan itu. Oh, termain dulu. Kita kan selalu mendengar bahwa polisi selalu melakukan pengungkapan satu kasus itu dengan scientific crime investigation. Dalam hal pemeriksaan para saksi maupun terdakwa dan yang beredar di medsos katanya terjadi pemerkosaan, ya kan? Akan tetapi sampai sekarang tidak ada hasil lab krim visum et repertum yang menyatakan terjadi pemerkosaan. Kalau dulu kami kuliah di Fakultas Hukum tahun 85, 86, itu kami diberikan satu mata kuliah namanya IKK, Ilmu Kedokteran Kehakiman. Nah, di situ kita bisa melihat terjadi satu pemerkosaan itu berapa senti robeknya vagina. Benda tumpul apa yang masuk dalam vagina? Cairan apa yang masih ada atau melekat di vagina? Berupa sperma dan sebagainya. Nah, sampai sekarang sperma itu tidak pernah diperiksa. Itu spermanya siapa? Sehingga bisa mengetahui bahwa siapa sebenarnya yang melakukan pemerkosaan. Apakah mereka antara Eki dan Vina itu mereka berdua yang tahu, almarhum berdua itu mereka yang tahu. Tetapi untuk scientific criminal investigation itu harus dibuktikan bahwa terjadi pemerkosaan itu sperma siapa yang melekat atau ada di sekitar vagina itu. Saya kira itu yang perlu dibuktikan, sehingga itu mungkin juga akan menjadi salah satu bahan bagi kami untuk mengkoreksi. Saya kira itu. Silakan. Saya Ricky dari TV1news.com. Saya Rizky dari TV1news.com. Bapak mau bertanya nih pandangan Pradi. Ini kan kasus awalnya dari kesurupan lalu diterima rekaman terhadap
ayah almarhum Eki Rudiana dan dijadikan laporan model A ya Pak, kepolisian ya Pak kalau tidak salah. Nah dari Pradi sendiri, apakah perlu diranjang kembali BAP yang sebelumnya dengan penyidik yang baru ini? Terus keterlibatan Ibtu Rudiana ini dianggap Pradi ini dalam pengungkapan kasus ini seperti apa sih Pak? Jadi gini, memang berita ini menjadi viral karena ada film horor lah kalinya kan. Itu sebabnya kami selama ini nggak begitu tertarik karena saya pikir film horor apa kaitannya dengan urusan ini. Tapi ternyata itu hanya trigger. Tapi kasus sebenarnya setelah kita lihat memang banyak keanehan. Ya kan itu soalnya. Jadi kami berpendapat bahwa kadang-kadang memang suatu peristiwa itu bisa muncul menjadi perhatian karena ada sesuatu hal yang unpredictable gitu ya, tidak kita perkirakan. Nah, oleh karena itu Pradi berpendapat bahwa kasus-kasus seperti ini kan kalau di luar negeri disebutkan dark number gitu ya. Ya, dark number itu selalu kasus yang gelap gulita yang tidak terungkap apa yang sesungguhnya terjadi dan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah ini sekarang kan fakta hukumnya kan dia orang sudah bersalah, kita nggak boleh ingkari. 8 orang ini sudah terpidana, itu adalah putusan hakim. Meskipun itu merasa salah, kita merasa salah, tapi harus diakui itulah putusannya. Itu secara fair harus begitu cara berpikir kami. Apapun dia bersalah. Sama dengan Jessica Wongso. Semua orang mengatakan dia tidak bersalah, tapi karena hakim mengatakan bersalah, ya itulah hukumnya. Ya kan, itulah hukumnya. Nah disinilah kita dapat terpanggil untuk mengungkap itu. Tapi pengungkapan kami ini kan juga tetap harus melalui cara-cara hukum. Kita nggak boleh mengungkap kasus ini cara-cara non hukum. Makanya benar Kak Medi, dia melakukan penyelidikan sebagai semacam private investigator gitu, detektif swasta, tapi at the end dia datang ke Pradi membawa kasus ini. Itu akan jempol kita. Karena dia tahu di mana dia bertindak, di mana dia harus tidak bertindak. Ketika dia sudah melakukan penyelidikan, dia merasa harus diproses hukum, dia bawa ke Pradi. Itu yang kami puji dari Kang Denny ini. Nah oleh karena itu, ungkapan lebih lanjut kalau ada pertanyaan tentang bagaimana peranan Rudiana ya, itu ayahnya korban itu ya. Nah itu yang saya katakan, sebenarnya Pak Rudiana sendiri juga harus melepaskan dirinya dari kasus ini dulu. Kalau dia yang muncul kan itu subjektivitasnya kan muncul, dia tidak bisa lagi jujur, objektif melihat kasus itu. Jadi, tapi sudah terjadi, mau diapain, kan? Kita tidak mau lagi ngomong itu. Tapi ke depan, karena Peggy sekarang diperiksa, ya kan, supaya lebih baik, independen dan terang-terang. Kalau boleh jangan lagi ada lagi penyidik-penyidik yang lama untuk ikut-ikutan di dalam melakukan penyidikan terhadap kasusnya Peggy. Sebab kalau itu ada akan begitu lagi nanti kejadiannya ini. Stigmanya begitu terus. Tidak ada yang pembaruan. Ya kalau boleh dirombak lagi semuanya. Ya kan? Supaya fair gitu kan, supaya terlihat bagaimana penyidikan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu cara berpikir kita ini. Ada yang lain? Francisca dari Nusantara TV mau nanya, ini kan berarti terkonfirmasi ya bahwa langkah hukum selanjutnya akan mengajukan peninjauan kembali begitu. Apakah itu berdasarkan keterangan dari 4 saksi ini aja, atau sudah mempersiapkan alat bukti lain untuk melakukan peninjauan kembali itu? Karena kan dikatakan setiap kali bahwa kesaksian satu orang saksi bukanlah saksi gitu. Bagaimana memperkuat bukti-bukti lain kalau memang akan mengajukan peninjauan kembali itu? Terus yang kedua Pak, apakah selain polisi yang memeriksa, apakah Pradi sendiri mempertanyakan terkait etik hakim yang waktu itu memutus, karena kan pada saat pengadilan tidak hanya satu terdakwa atau terpidana yang diputus bersalah, tapi bahkan ada 6 yang diputus gitu. Apakah mungkin hakim bisa melakukan kesalahan sebesar itu gitu terkait dengan terlalu banyaknya terpidana ini gitu? Baik. Pertanyaan pertama adalah bagaimana bukti-buktinya? Terus terang aja saya mesti katakan untuk PK itu kan bisa ada novum.
Tapi di samping novum juga bisa juga adalah kekeliruan hakim dan kekeliruan penerapan hakim di dalam perkara itu. Jelas tadi kita lihat kalau ada bukti baru merupakan saksi yang baru, itu kan sudah novum semuanya itu ya. Nah di samping itu tentunya banyak yang sudah kami lihat. Saya nggak perlu ungkapkan semuanya, saya sudah baca putusannya. Itu sebenarnya sama tidak logis, tidak masuk akal seperti contoh tadi saya katakan tadi itu. Dani dan Dani itu fakta kan novum baru itu kan. Itu kan juga novum. Andi dan Dani oleh bila putusan dikatakan ada, ternyata polisi sendiri mengatakan itu tidak ada. Itu kan novum, bukti baru. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak benar dalam kasus ini. Nah, tapi di samping itu aja udah dua, ya kan? Itu aja dua. Lain lagi yang lain-lain nanti ya. Nah, di samping mendampingi terpidana untuk mengajukan PK, kami juga akan mendampingi para saksi-saksi yang 4 orang ini. Karena kalau dia diperiksa dalam kasusnya Peggy, maka secara langsung kalau Peggy ternyata juga dia dibebaskan, otomatis juga menjadi novo juga jangan ini kan, menjadi tidak benar lagi. Jadi memang ini betul-betul buat polisi, saya yakin ini betul-betul berat buat mereka. Ya sudah menangkap Peggy, masyarakat mengatakan nggak benar Peggy. Ya kan? Nah kalau kemudian semua menarik berita acara yang mata tidak pernah ada, nah nanti akan diperhadapkan nanti diperhadapkan antara keterangan mereka yang mencabut berita acara ini dengan adanya putusan hakim itu. Nah kan gitu. Nah apakah bisa dikalahkan keterangan itu, putusan hakim itu dengan adanya keterangan mereka itu? Itulah sebabnya kan katakan untuk bisa itu maka perlu harus PK. Karena seperti yang dia bilang tadi, nggak bisa kita hanya ngomong-ngomong, nggak bisa hanya kita bantah-berbantah. Yang benar adalah ajukan PK, lihat hasilnya. Kalau hakim PK mengatakan dia tidak bersalah, selesai. Gitu. Nah, kalau mengenai soal hakim, terus terang aja, memang apapun yang kita ceritakan ini, kita bertumpu dan konsentrasi semua masyarakat Indonesia melihat perilaku polisi dalam menangani perkara ini. Tetapi selalu saya katakan, tidak hanya polisi yang harus kita perhatikan, hakim dan jaksa juga harus menjadi perhatian. Jadi oleh karena itu Jaksa Agung tolong hati-hati juga dalam mengajukan perkara ini. Kalau menyatakan perkaranya PGP 21, nanti kita lihat lagi, tolong hakim juga hati-hati. Ya jadi satu set ini harus sama. Tapi kalau satu setnya berbuat yang tidak baik, ya jelek juga buat negara kita. Tapi kalau satu setnya berbuat untuk yang baik, ya kita pujilah dia gitu. Jadi itu ya, jadi soal apakah ini melanggar kode etik atau tidak, nggak bisa. Seperti katakan tadi itu, hakim meskipun putusannya salah, harus dianggap benar. Nggak boleh dituduh dia melanggar kode etik. Kalau kode etik itu adalah kalau dia melanggar perilaku hakim di luar, atau dalam persidangan cara mengadili dan sebagainya, atau dia terima suap dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada indikasi itu, nggak bisa disalahkan. Gitu loh. Makanya dia menghukum demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Ya ini sudah hampir nggak pernah lagi dia ini diperhatikan ya, sama saja lah. Ya, jadi itu yang menjadi